Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh dengan NIM 221F129. Yang terhormat kepada Ibunda Tati. Nah, di sini saya akan menjelaskan PSK atau pekerja seks komersial. Nah, video ini untuk memenuhi UAS seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua adalah ada faktor-faktor perilaku seks remaja, yang ketiga ada ciri-ciri PSK, yang keempat ada faktor-faktor penyebab adanya PSK, yang kelima dan yang terakhir adalah penanganan masalah PSK. Oke, lanjut. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian atau pengerja PSK, pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual demi uang. Di Indonesia atau wanita malam, sebagai pelaku wanita penikmat laki-laki hidung belang untuk memuaskan nafsu birahinya. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan wanita malam itu sangat begitu buruk, hina dan menjadi musuh masyarakat. Mereka kerap dihina, caci, bahkan jadi cemooh bagi semua orang yang benci terhadap mereka. Nah, jadi wanita PSK atau wanita malam ini itu adalah penikmat, mencari kenikmatan bagi wanita sendiri maupun si laki-lakinya tersebut, sehingga wanita PSK ini sampai dihina dan caci maki, bahkan sampai dicemoohan bagi semua orang dan dibenci terhadap mereka. Nah, terus bila tertangkap aparat pencegah ketertiban, mereka juga diangsur karena dianggap melecehkan kesucian agama, dan mereka direhabilitas dan diberi penyuluhan. Nah, untuk anak PSK atau pekerja PSK atau pekerja seks komersial, remaja maupun sudah anak-anak, nah, ketika sudah diketahui oleh ditangkap, nah itu bisa mendapatkan penyuluhan atau direhabilitaskan, karena itu disebut melecehkan agama. Seperti itu. Pekerjaan seks komersial sudah dikenal di masyarakat sejak abad lampau. Ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecer seputar mereka dari masa ke masa. Yang kedua adalah di kalangan masyarakat Indonesia, pelacur dipandang negatif, dan mereka yang mengecewakan atau menjual tubuh sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Ada pula pihak yang menganggap pelacur sebagai sesuatu yang buruk, malah jahat, namun toh dibutuhkan atau evil necessity. Yang kedua adalah ada faktor-faktor perilaku seks remaja. Ada 5 faktor perilaku seks remaja. Yang pertama, ada tekanan dari teman pergaulannya. Nah, jadi ini seks remaja ini bisa menjadi nanti kedepannya akan menjadi PSK seperti itu. Bisa karena masih remajanya itu sudah mentalnya udah dirusak, jadi mungkin anak tersebut nanti kedepannya atau seterusnya setelah mendapat faktor-faktor perilaku seks remaja ini, dia akan menjadi PSK seperti itu. Nah, jadi faktor yang pertama itu ada tekanan dari teman pergaulannya. Seperti apa? Jadi lingkungan pergaulan yang dimasuki oleh seseorang remaja dapat juga pengaruh untuk menekan temannya yang belum melakukan hubungan seks.
Bagi remaja tersebut, tekanan dari temannya itu disangka lebih kuat daripada yang dapat dari pacarnya sendiri. Nah, jadi bisa terjerumus atau masuk ke dalam lingkungan seksi tersebut. Itu yang pertama, dari tekanan dari teman pergaulannya. Yang kedua juga tekanan dari pacar, karena kebutuhan seseorang untuk mencintai dan dicintai. Seseorang tuh harus rela melakukan apa saja terhadap pasangannya tanpa memikir resiko yang akan dihadapinya. Nah, jadi ketika sudah orang tersebut sudah cinta, sudah mencintai, nah jadi semua apa yang dia minta atau apa yang dia mau itu bakal akan dikasih seperti itu. Nah, sehingga dalam ini yang berperan bukan saja nafsu seksual, menjalankan juga sikapnya, memberontakkan terhadap orang tuanya. Karena ketika sudah cinta cinta buta lah, nah itu orang tua pun bisa dibentak atau dimarahi, udah tidak akan tidak nurut seperti itu. Remaja lebih membutuhkan satu hubungan, penerimaan, rasa aman, dan harga dirinya selayaknya orang dewasa, seperti itu. Oke, yang ketiga adanya kebutuhan badannya. Yang ketiga ini menurut para ahli merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang. Jadi wajar jika semua tidak terkecuali remaja menginginkan hubungan seks ini, sekalipun akibat perbuatan tersebut tidak sepadan dengan risiko yang dihadapinya. Nah, karena di sisi lain anak PSK itu juga memang ada kebutuhan. Jadi memang kebutuhan tersebut tidak, yang penting saya nafsunya itu terpenuhi seperti itu. Sifat kemauannya terpenuhi, tidak memikir resikonya. Nah, itu juga faktor yang ketiga seperti itu. Lanjut, yang keempat adalah rasa penasaran. Nah, pada usia remaja, keingintahuannya begitu besar terhadap seks, apalagi jika teman-temannya mengatakan bahwa terasa nikmat. Nah, jadi rasa ingin tahunya itu berlebihan, sehingga apalagi ditambah oleh temannya, kamu kalau sudah melakukan seperti ini itu akan mendapat kenikmatan yang lebih yang enak, seperti itu gitulah. Terus ditambah lagi ada informasi yang tidak terbatas masuknya. Maksa raksa penasaran tersebut semakin mendorong mereka untuk lebih jauh lagi melakukan berbagai macam percobaan dengan apa yang diharapkan. Jadi ketika sudah memberitahukan adanya, terus ada informasi ketika melakukan seperti ini akan mendapatkan lebih uang. Yang kelima adalah pelampiasan diri. Faktor ini tidak hanya datang dari diri sendiri, misalnya karena terlanjur terbubat. Nah, jadi karena rasa penasaran itu akhirnya sudah terlanjur terbubat, ya udah, akhirnya karena sudah terlanjur, ya udah, jadi anak tersebut menjadi PSK seperti itu. Remaja perempuan biasanya berpendapat sudah tidak ada lagi yang dapat dibanggakan dalam dirinya, maka dalam pikirannya tersebut ia akan merasa putus asa dan mencari pelampiasan yang akan menjerumuskan dalam pergaulan bebas. Jadi kalau pelampiasan diri ini banyak faktornya ya. Bisa yang pertama adalah rasa penasaran, akhirnya dia karena sudah terlanjur, akhirnya ya udah dilakukan saja. Terus karena yang kedua itu ada pemaksaan, nah akhirnya dia sudah tidak ada kebanggaan dalam dirinya, sehingga dia akan melampiaskan hal tersebut sehingga bisa merusak rumah tangga seperti itu, biar sama-sama hancur. Mungkin pemikiran seperti itu. Oke, lanjut, yang ketiga adalah ciri-ciri PSK. Ciri-ciri PSK yang pertama adalah wanita. Lawan pelacur adalah gigolo. Jadi kalau gigolo itu adalah pelacur pria seperti itu. Kalau pelacur biasa atau bisa dibilang PSK itu perempuan seperti itu. Terus kalau gigolo itu pria. Yang kedua adalah biasanya cantik. Nah, itu wajar, sudah bukan wajar sih. Memang ciri-cirinya yang sangat menonjol. Kebanyakan PSK yang sering kita tahu, PSK itu cantik, terus
ayu, rupawan, manis, atraktif, menarik. Nah, jadi mungkin dari menarik itu dari apa ya, bodinya atau gimana seperti itu. Yang ketiga adalah muda. Nah, kebanyakan PSK itu muda-muda seperti itu. Yang keempat adalah pakaian yang mencolok. Jadi pakaian yang mencolok itu seperti pakaian yang pendek seperti itu, pakaian yang ketat, pendek seperti itu, sehingga body tubuhnya itu, bentuk tubuhnya itu terlihat seperti itu. Terus beraneka warna seperti bajunya berwarna-warni, bukan warna-warni apa ya? Ya mungkin atasnya hijau, bawahnya hitam seperti itu. Atau ya warna-warni lah. Terus yang kelima adalah teknik seksualnya mekanik. Nah, jadi apa ya, teknik seksualnya itu mekanistik, jadi rapi seperti itu cara bermainnya. Terus cepat, tidak ada secara psikis. Jadi mungkin dia itu terlihat tersembunyi, nah tapi apa ya, tapi dia itu pinter gitu loh, biar tidak kelihatan seperti PSK gitu. Yang keenam, biasanya dari setara ekonomi dan sosialnya rendah, terus tidak mempunyai keterampilan khusus. Nah, pendidikannya rendah, sedangkan pelacur kelas tinggi biasanya pendidikan juga tinggi, beroperasi secara amatir atau profesional. Nah, jadi ciri-ciri PSK itu ada dua. Yang pertama itu dari segi ekonomi rendah, yang kedua itu pendidikan yang rendah juga. Terus ada juga pelacur yang tinggi. Nah, jadi ada pelacur yang rendah, ada yang tinggi, ada yang murah, ada yang mahal seperti itu. Jika yang mahal berarti pelacur yang kelas tinggi seperti itu. Terus yang nomor 7 adalah 6-80% itu intelektualnya normal. Jadi belum 100% ya teman-teman. Ya mungkin karena ada faktor-faktor kekerasan itu jadi menurun intelektualnya. Terus yang 8 adalah mereka memperhatikan penampilan lahirnya, seperti mungkin wajahnya, rambut, pakaian, terus kosmetik dan parfum yang merangsang. Jadi kebanyakan anak PSK itu yang lebih menonjol bukan dari segi wajah atau penampilan, itu lebih ke parfum. Jadi biasanya parfum yang lebih menonjol itu kebanyakannya, tidak semua, juga kebanyakan itu PSK seperti itu. Nah, biasanya orangnya lewat, orangnya sudah hilang, tapi parfum masih ada, itu kemungkinan besar seperti itu. Jadi tidak semua juga, tapi dari 8 ciri ini coba kamu teliti juga seperti itu. Ya nanti ketika Anda bertemu jangan langsung bilang kamu PSK ya. Jangan. Jadi ada cara-cara untuk mengetahui hal tersebut. Jadi dari pendekatan dulu, terus kita perkenalan dulu seperti itu. Lanjut, ada faktor penyebab. Nah, jadi tadi itu faktor remaja seks, terus akhirnya menjadi faktor adanya PSK. Yang pertama adalah kemiskinan. Di antara alat terpenting melatar belakangnya adalah kemiskinan yang sering bersifat struktural. Kebijakan tidak memihak kepada kaum yang lemah sehingga yang miskin semakin miskin. Nah, jadi mungkin pemikiran anak PSK tersebut, atau anak-anak, bukan anak sih, remaja-remaja PSK tersebut, pemikiran karena dia sudah mikir yang miskin bahkan jadi miskin gitu, sudah tidak ada pekerjaan lain. Ketika dia mendapatkan info dan posisi yang terpuruk pemikirannya, terus mendapatkan info dari temannya, akhirnya dia langsung kemiskinan ini juga termasuk. Nah, jadi ketika teman, bro atau sisnya, bro ini ada info karena kamu ini kerjanya enak, itu dapatnya cepat uangnya, karena dia sudah pemikirannya itu miskin, akhirnya kalau aku nggak kerja, akhirnya kapan aku dapat uang cepat gitu, maunya tuh yang instan juga gitu. Akhirnya dapat info, akhirnya lanjut seperti itu lah.
Terus yang kedua adalah kekerasan seksual. Jadi yang kedua adalah penelitian menunjukkan banyak faktor penyebab perempuan menjadi PSK dari kekerasan seksual seperti perkosaan oleh bapak kandung, paman, guru, dan sebagainya. Nah, yang kedua ini karena kekerasan, akhirnya anak tersebut menjadi PSK. Nah, itu menjadi kekerasan sehingga contohnya mental dia sudah rusak terlebih dahulu. Bukan kalau yang pertama adalah karena uang. Yang kedua dia karena mentalnya sudah seperti tidak punya harga dirinya lagi. Terus sepertinya sudah tidak ada gunanya lagi. Sehingga dia merasa dendam seperti itu, melampiaskan. Nah, itu juga termasuk yang tadi itu. Dia nyambung ya. Pelampiasan itu karena apa, penyebabnya apa, jadi nyambung gitu. Terus yang ketiga adalah penipuan. Penipuan pemaksaan yang dengan berkehendak agen penyerta tenaga kerja. Kasusnya anak perempuan oleh orang tua sendiri pun juga kerap ditemui. Nah, jadi ada juga seks ini karena penipuan. Contohnya, kamu bekerja ini loh enak, aman, tidak pokoknya pekerjaan enak sudah. Dan akhirnya ketika sudah masuk, ketika ada pekerjaan harus dilakukan atas ini, dia mau kabur juga nggak bisa karena sudah karena ada bos-bosnya itu. Nah, akhirnya terpaksa dia menjadi pekerja seperti itu. Nah, terus ada juga karena anak tersebut dijual oleh orang tuanya sendiri. Nah, jadi anak tersebut bisa menjadi anak PSK, dijadikan anak PSK seperti itu. Terus yang keempat adalah pornografi. Menurut definisi Undang-Undang Anti Pornografi, pornografi adalah bentuk ekspresi visual berupa gambar, tulisan, foto, film, atau yang dipersamakan dengan film, video yang teriakan atau media komunikasi lainnya yang sengaja dibuat untuk memperlihatkan secara terang-terangan atau tersamar kepada publik, alvita dan bagian tubuh serta gerakan-gerakan erotis yang menonjol seksualnya dan seksualitas. Nah, jadi penyebabnya anak PSK itu mungkin karena melihat pornografi. Nah, dia melihat pornografi, akhirnya si penlihat itu juga merangsang. Nah, akhirnya terperangsang tersebut menjadi mendapat kenikmatan. Nah, kenikmatan tersebut akhirnya mencoba dapat review, dapat ujung-ujungnya uang lagi. Nah, karena kalau pornografi ini bisa berkaitan dengan yang penasaran yang tadi itu. Jadi ketika penasaran dia mencoba melihat pornografi atau mereka hanya membuat foto sendiri. Jadi dia membuat video, foto, terus akhirnya menyebarluaskan. Nah, akhirnya saya juga mengecek juga, ternyata ada situs ketika melakukan yang membuat video atau live streaming tersebut, kita live streaming. Nah, ketika ada yang seperti nyawer. Nah, seperti itu. Akhirnya dia mungkin seperti itu dari awalnya. Jadi pornografi, sehingga dia mendapatkan uang dari penonton mereka penontonnya. Dia akan memberi uang seperti kayak kita transfer gitu, transfer ke yang orang live streaming tersebut. Nah, itu juga salah satu faktor penyebab adanya PSK. Oke, lanjut. Yang kelima adalah bagaimana penanganan masalah PSK yang terakhir. Oke, penanganan masalah PSK yang pertama adalah keluarga. Jadi yang pertama kita harus keluarga. Meningkatkan pendidikan anak-anak, terutama pengenalan pendidikan seks secara dini agar terhindar dari perilaku seks bebas. Nah, jadi anak itu penting juga kita belajar materi seks seperti itu. Bukan kita belajar itu menjadi lelucon atau bahkan menterjumuskan, bukan. Jadi kita mempelajari tersebut, kita itu supaya tahu, ternyata ketika kita menjadi seperti
melakukan seperti ini, itu efeknya seperti ini, seperti itu. Yang kedua, menegakkan bimbingan agama sebagai tameng agar terhindari pembuatan dosa. Nah, ketika sudah mendapatkan ilmu dan iman yang kuat, insya Allah mungkin kita akan terjauh menjadi orang PSK seperti itu. Yang kedua adalah masyarakat. Nah, jadi meningkatkan kepedulian dan melakukan pendekatan terhadap kehidupan PSK. Nah, mungkin yang kedua ini bukan mungkin, kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada orang PSK. Jadi kita tidak boleh selalu berpikir negatif kepada orang tersebut. Nah, jadi kita itu mencoba mendekati, kita memberi arahan seperti ini secara perlahan. Nah, mungkin nanti lama-kelamaan akhirnya dia sadar, mungkin dia akan insaf. Dan yang ketiga adalah pemerintah. Jadi memperbanyak tempat atau panti rehabilitas. Jadi supaya anak PSK tersebut cepat ditangani. Yang kedua, meregulasi undang-undang khusus tentang PSK. Nah, yang ketiga, meningkatkan keamanan, lebih meningkatkan razia lokasi PSK. Nah, untuk dijaring dan melakukan rehabilitas HIV dan atau AIDS. Nah, jadi lebih meningkatkan razia di mana-mana. Anak PSK itu susah lah sekarang. Mana anak PSK, mana anak kuliah, mana memang tampilannya seperti itu, ternyata bukan PSK gitu kan. Terus supaya mendapatkan rehabilitas seperti itu, dan itu salah satu mencegah menjadi anak PSK. Nah, mungkin sekian dari saya tentang PSK, pekerja seks komersial. Nah, mungkin ada pertanyaan yang teman-teman mau sampaikan, bisa langsung di kolom komentar ya. Nah, oke, sekian dari saya Muhammad Saleh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.